Shalom adik-adik. Iya, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ya adik-adik, kita masih tetap mengadakan ibadah streaming di rumah masing-masing. Nah, hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020 yang ambil pelayanan pada hari ini, pemain musik kita ada Bang Kevin Siagian, ada Kak Asi masih tanggap, ada perwakilan sekolah minggu adik kita Viola Sinurat, dan ada Kak Juli Boru Manuruk. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita, kakak mau ingatkan supaya adik-adik duduk rapi, sudah mandi, sudah bersih, sudah ceria. Nah, jangan lupa Alkitabnya, buku ND sekolah minggunya, dan buku kebaktiannya supaya disediakan. Yuk kita angkat pujian kita, lagu pertama Marta Takuak Manuki. Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita angkat pujian. Satu jari kananku, satu jari kiriku. Kita bersatu dalam doa, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, sebab hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami kesehatan, umur yang panjang, hingga pada minggu pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing
boleh mengikuti ibadah streaming kami ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah streaming kami saat ini Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh menonton, mendengarkan ibadah streaming ini dan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Inang Pendeta Christine Simanjuntak. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan yang saat ini masih diliputi oleh COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan kapan ini berakhir, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan pulihkan negara kami ini. Tuhan pasti pulihkan negeri kami ini Tuhan Yesus, indah pada waktunya. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu beserta guru-guru sekolah minggu untuk boleh beribadah di bait suci-Mu Tuhan Yesus, dan kami boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan. Mari Bapa topangkan tangan-Mu Tuhan kepada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk melakukan ibadah saat ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mulai ibadah kebaktian kita. Kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Semua adik-adik di rumah bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat yang ketiga, kita angkat pujian lagu dari buku ND Sekolah Minggu, Kami Anak Sekolah Minggu HKBP. Bangga menjadi anak sekolah minggu HKBP. Sekolah
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan titah ketiga. Kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah Dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengakui iman percaya kita. Sebelum itu kita bernyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi. Semua adik-adik silahkan bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, shalom adik-adik. Apa kabar? Iya, puji Tuhan sehat selalu. Nah, hari ini Abang akan menyampaikan warta sekolah minggu kita. Jadi, didengar baik-baik ya adik-adik. Nah, warta sekolah minggu pertama. Nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan tema Merdeka dari Perbudakan. Nah, yang kedua, untuk pengumuman juara akan disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2020. Demikian warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Ya adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu, Ku Rindu Firman Tuhanku. Siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhanku,
Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas hari yang indah yang sudah Kau anugerahkan di minggu pagi ini, di mana kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Menteng di rumah mereka masing-masing untuk beribadah tadi, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjamah hati, pikiran, jiwa dan roh kami semua, sehingga firman yang hamba sampaikan boleh mereka mengerti. Terima kasih Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara kamu sekalian. Amin. Shalom anak-anakku. Di tengah-tengah situasi di mana kita mau menyambut kemerdekaan NKRI yang merupakan harga mati bagi kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia yang ditinggal di tanah Indonesia yang tercinta ini, di mana besok Senin kita akan merayakan ulang tahun negara kita sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang ke-75 tahun. Nah, mungkin besok kita akan ibadah daring ya seperti biasa, mungkin akan upacara bendera, tidak bisa berkumpul bersama-sama karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bersuka cita. Seperti hari ini kita jaga tadi sudah bernyanyi-nyanyi, sudah berdoa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi manusia yang merdeka. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 8 sampai 10. Saya bacakan dari sana, dari sini kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita seorang bapak-bapak pulang dari tempat pekerjaannya. Dia mampir ke toko bunga, kemudian dia bawa bibit pohon bambu untuk hiasan meja di rumahnya. Nah, akhirnya istrinya sangat senang sekali menerima bibit pohon bambu yang masih kecil ini. Dan sepertinya istrinya ini si Doroti namanya, begitu gembira sekali dan selalu menempatkan di sudut rumah pohon bambu ini. Tapi tiba-tiba suatu ketika Doroti tampaknya tidak begitu senang sekali hari itu karena dia melihat daun-daun pohon bambu itu menjadi layu. Dan si bapak ini bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi yang namanya bapak-bapak karena mungkin harus cepat-cepat pergi kerja, dia tidak begitu mengaturehon, tidak memeriksa secara mendetail kenapa pohon itu menjadi kusam dan layu. Kemudian sore hari ketika dia pulang, didapatkannya istrinya sudah tersenyum gembira, duduk di samping bunga pot yang berisi bambu yang masih muda itu. Dan kemudian suasana di ruangan itu menjadi sangat indah karena ternyata istrinya duduk sambil tersenyum dan bapak itu melihat bahwa situasi di ruang tamu itu menjadi begitu segar. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Ma, kenapa ruangan ini menjadi begitu segar?
Apa karena keberadaanmu yang begitu cantik di sore hari ini? Terus istrinya Dorothy berkata, bukan Pak, ruangan tamu ini begitu indah, menjadi baik adanya karena daun-daun pohon bambu ini sudah aku lap. Makanya Papa lihat ruangan ini begitu cerah karena dia begitu hijau, karena tidak ada debu lagi di daun-daun bambu ini. Saya jadi ingat, seperti itulah sebenarnya kehidupan orang percaya. Ya, mula-mula jadi orang Kristen mungkin kita akan segar, kita akan bersuka cita. Tapi dosa itu kan seperti debu, partikel kecil yang masuk pelan-pelan, sedikit. Dan kalau tidak dibersihkan tiap hari, maka diri kita ini pun seperti daun bambu itu akan menjadi layu dan tidak bersemangat. Artinya anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, sebenarnya daun itulah yang sudah menghalangi debu-debu itu tadi yang sudah menghalangi daun-daun daripada pohon bambu tadi, sehingga menghalangi cahaya matahari menyinari permukaannya. Karena itulah perlu dibersihkan setiap hari. Nah, anak-anakku sama seperti dosa, pikiran yang negatif, kesedihan, ya, kepahitan, kekesalan, amarah, ya. Pokoknya hal-hal yang buruk lah anak-anakku. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka itu akan menutupi hati kita sehingga cahaya anugerah daripada Allah tidak bisa masuk di dalam, sehingga wajah kita tidak bisa berseri dan wajah kita tidak bisa lagi bergembira. Karena apa? Karena hati kita sudah ditutupi debu-debu kedengkian. Hati kita ini sudah ditutupi oleh debu-debu negative thinking. Hati kita ini sudah ditutupi oleh debu-debu pikiran yang jelek dan dendam, kekesalan dan mungkin ya akar pahit. Karena itulah anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama perihalnya seperti debu halus tadi, kecil itu, ya, seolah tidak berarti. Sama dosa juga seperti itu. Kalau tiap hari tidak dibersihkan, dia akan menumpuk. Karena itulah di dalam ibadah kita, gereja diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan Yesus otoritas untuk menghapus dosa umatnya. Karena itulah perlunya kita bergereja setiap hari, karena di situ ada berita pengampunan dosa. Karena dengan tiap minggu kita diampuni dosa-dosa kita, tubuh kita, roh kita, hati kita, pikiran kita menjadi segar, sehingga cahaya anugerah Allah boleh tinggal di dalam hati kita. Kenapa harus seperti itu? Karena pada dasarnya anak-anakku, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi jangan kita pikir kalau kita ini sudah rajin ke gereja, kita rajin berdoa, kita tidak lepas dari kesalahan. No, ya, nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi karena kita sadar bahwa kita tidak sempurna, disitulah kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Yesus datang buat dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita sehingga kita menjadi orang yang menerima kasih anugerah Tuhan. Karena itu tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begitu? Karena kita masih tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan, yang sering sekali membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah disinilah di surat 1 Yohanes jelas mau dikatakan, ya anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebenarnya tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada gading yang tidak retak, ya. Artinya kalau dikatakan tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia punya kelebihan, tapi setiap manusia juga punya kelemahan atau kekurangan. Ya, karena itulah dikatakan di Roma 3 ayat 23, lebih daripada itu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang-orang Kristen pun bukanlah manusia yang sempurna.
Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Seharusnya kita hidup dalam kasih, kebenaran dan kekudusan. Tetapi realita tidaklah demikian. Selama kita ada di dunia, kita sering sekali berbuat dosa. Contohnya lah, kalau kita lagi main game, tiba-tiba mama datang. Kevin, Viola, Susi, misalnya kan Ruth. Ya, tiba-tiba kita gondok kan. Ruth, Susi, iya mak. Memang mulut kita mengatakan iya, tapi mata kita tol-tol melihat game. Susi, Ruth, Viola, Kevin, tunggulah. Kenapa? Kita merasa terganggu. Karena kita lagi begitu menyenangkan untuk main game ini. Terus mama marah. Itulah ya. Kata mama kita, melawan. Itulah mama ini. Pertanyaan kemudian Inang tak bertanya kepada kalian anak-anakku. Betul nggak melawan orang tua? Seperti itukah menjawab orang tua? Hah? Ditegur karena kesalahan tapi balas membentak orang tua? Betulkah seperti itu anak-anakku? Salah. Seharusnya ketika kita dipanggil oleh orang tua kita seharusnya cepat untuk menjawab. Bukan hanya untuk menjawab. Cepat bergerak dan mendatangi mama kita. Bukan mama kita atau bapak kita ketika dipanggil kita bergerak. Itulah membuktikan bahwa memang kita selalu dicobai di dunia ini. Ya. Ada orang Kristen yang mengatasi dosa dengan menutupinya. Tapi ada orang bilang kayak gini. Tapi Inang Pendeta bilang bahwa kita ini manusia nggak sempurna, penuh dosa. Ya harap maklumlah dengan dosa kami. Salah. Ada orang kadang-kadang kurang ajar ya anak-anakku. Dia sudah tahu kesalahannya, tapi dia memakai kesalahannya itu untuk tinggal di dalam dosa. Seperti daun pohon bambu tadi. Kalau terus dibiarkan seperti itu, dia tidak akan mendapatkan cahaya anugerah Tuhan. Sama seperti orang Kristen. Kalau tahu dia mencuri itu dosa, berbohong itu dosa, tapi dia tetap melakukannya, dia akan kehilangan sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga hidupnya tidak akan bergembira. Lihatlah orang, anak-anakku, kalau sekali dia sudah berbohong, dia akan berbohong lagi. Contoh misalnya, hilanglah uang di dompet mama. Siapa yang mencuri itu? Gak tahu aku. Udah berbohong yang kedua. Yang pertama dia berbohong karena mencuri. Kemudian ketika ditanya mamanya gak tahu aku, dia sudah berbohong yang kedua kalinya. Itulah dosa itu anak-anakku. Sehingga kalau ditengok mamanya, oh jajan kau ya, dari mana uangmu? Bohong lagi dia kan yang ketiga. Dikasih kawanku. Udah yang ketiga kali dia berbohong kan? Udah yang ketiga kali dia berbohong. Nah pertanyaan yang kemudian, ada gak sukacita sama dia? Tidak ada sukacita. Dia takut, kapan aku ketahuan? Kapan aku ketahuan? Makanya kalau ada anak-anak yang suka mencuri kan, biasanya ditengok-tengoknya dulu. Ke kamar mandi gak mama? Di luar gak bapak? Diam-diam lah itu dia, ngintip-ngintip dia nanti kan, tengoknya dia. Terus sambil mencuri dia, matanya itu momar, tahu momar, kemana-mana nengok. Siapa tahu kedapatan sama bapak sama mamanya. Sejahtera nggak kita ketika kita mencuri, berbuat dosa? Tidak sejahtera. Itu sama seperti kita membiarkan partikel debu yang kecil itu menutupi hati kita. Sehingga kita tidak melihat lagi cahaya anugerah Allah itu. Oleh karena itulah anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus sama kan? Sama kalau misalnya yang lagi model di film-film ini tentang perselingkuhan. Kayak gitu kan bapak-bapak kan kalau sudah selingkuh kan? Gak bisa dipegang istrinya apa HP-nya. Gak bisa dipegang anaknya. Janganlah pegang HP bapak. Megang-megang.
Apanya itu dipegang-pegang dompet bapak? Kayak gitu. Hati-hati, tengok bapakmu itu, apa yang sudah dilakukan bapakmu. Tapi yang mau Inang katakan anak-anakku, ketika orang melakukan dosa dan dia tidak mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan tidak mau membersihkan dirinya dari dosa itu, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dosa. Ketika dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dan pertolongan daripada Allah, orang-orang yang menyembunyikan dosanya akan terus didakwa oleh iblis, didakwa, dikejar dan dikejar. Dan semakin dalam orang menyimpan dosa-dosanya, maka dia akan semakin dipermalukan oleh iblis. Dan Tuhan tidak akan pernah bisa membela orang-orang yang selalu menyembunyikan dosa-dosanya. Dan dosa itu seperti perbudakan. Seperti perbudakan. Karena apa? Karena kita akan dikejar terus oleh rasa takut. Karena apa? Karena jauh di dalam hati kita tahu itu dosa. Tapi enak yang mencuri itu. Enak yang berbohong itu. Tapi akibatnya apa anak-anakku? Tidak ada damai sejahtera. Maunya cuma marah dan mengajak orang berkelahi. Jadi perbada tidak menjadi lagi anak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia sangat baik. Dia datang dan tidak pernah memperhitungkan dosa-dosamu dengan satu catatan. Ketika kau mengakui dosamu dan bertobat dan berkomitmen untuk ikut Yesus dan tidak mengulangi dosa-dosamu, maka engkau akan ditolongnya, diampuni, ditebus, dibaharui menjadi orang yang baru. Karena itu anak-anakku sekolah minggu, ketika engkau sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus, engkau menjadi orang yang terbebas dari perbudakan dosa dan menjadi merdeka. Seperti bangsa kita Indonesia yang diperbudak oleh penjajah. Kita besok tanggal 17 berulang tahun ke 75 tahun Indonesia ini. Tapi masih banyak orang Kristen yang belum mau dimerdekakan oleh Yesus. Karena dia menyimpan dosa-dosanya dan tidak mau mengakui dosa-dosanya. Hari ini, hari Minggu tanggal 16, besok tanggal 17, kita akan merayakan ulang tahun NKRI yang ke-75 tahun. Bangsa ini sedang menggeliat bangun untuk menjadi raksasa di Asia. Seperti itu juga orang percaya. Menggeliatlah, bangunlah dari dosa-dosamu. Datanglah kepada Yesus, akui dosa-dosamu. Sehingga engkau dimerdekakan oleh darah Yesus. Hidupmu menjadi segar dan cahaya anugerah Tuhan boleh tercurah atasmu. Selamat merdeka, selamat merdeka NKRI. Kita juga selamat merdeka. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Di tanggal 17 besok kami akan merayakan ulang tahun NKRI yang ke-75 tahun. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan biarlah kami tinggal di hadirat-Mu. Dan bersama dengan Roh Kudus setiap hari mau bertobat, mengakui dosa-dosa kami. Jika kami selama ini sering berbohong kepada bapak dan mama, kepada teman-teman kami dan guru-guru kami. Jika selama ini Bapak, kami sering mencuri uang mama dan bapak. Kami sering melawan mama dan bapak. Kami tidak mengerjakan PR kami. Kami sering melalak kemana-mana dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas di sekolah. Ampuni kami Yesus. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh dan diperbudak oleh segala dosa. Tolonglah Tuhan Yesus, hapuskan dosa-dosa kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau
memberikan hak otoritas kepada gereja mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah pengampunan setiap minggu yang kami terima tetap menyegarkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh dituntun di dalam kebenaran yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan yang baik diberikan oleh tangan kanan. Kita bernyanyi lagu Sembah Jehovah. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima
merdeka, merdeka, merdeka.